Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadahmu. Berkati kami selama ibadahmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami agar kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak percaya kalian dalam lindungan Tuhan Yesus tanpa kekurangan suatu apapun. Ayo kita sekarang siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan
hari ini adalah judulnya Kunci Pertahanan Iman. Kunci pertahanan iman ada di cerita di Alkitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Di sini menceritakan tentang saat itu ada pemerintahan Raja Nebukadnezar, di mana Raja Nebukadnezar ini mendirikan berhala yang harus disembah. Lah, di sana ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah berhala itu. Atau tahu berhala? Berhala itu bisa patung. Kadang ada orang menyembah pohon, menyembah lukisan. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan iman, di mana jika tidak mematuhi Nebukadnezar, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, kita sering berkata kita beriman kepada Tuhan, tapi kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita memerlukan kunci yang tepat sehingga dapat menjadi pegangan hidup dalam mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman seperti apa yang dapat bertahan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Nah, mari kita belajar di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30 ini, di mana kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini benar-benar diaplikasikan. Iman mereka tuh diaplikasikan dalam kehidupan nyata mereka. Jadi mereka tidak gentar saat mereka diperhadapkan dengan kalau kamu tidak menyembah patung buatan Nebukadnezar, kamu kan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan itu taruhannya berarti nyawa. Nyawa berarti masuk ke dalam perapian itu kebanyakan tidak akan hidup lagi, berarti akan mati terbakar di dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita mempunyai iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana di Daniel 3 ayat 16 dan 18 Raja Nebukadnezar marah kepada Sadrak dan Abednego. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak gentar menjawab Raja Nebukadnezar. Kita baca di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Di sini jelas dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar nggak mau menyembah patung yang dibuat dari emas oleh Raja Nebukadnezar ataupun menyembah Raja Nebukadnezar sendiri. Mereka lebih memilih bertahan dalam imannya untuk menyembah Tuhan Yesus. Mereka tidak takut akan perapian yang menyala-nyala. Banyak dari kita kadang kita merasa, kalau saya ikut Tuhan Yesus terus, nanti saya nggak dapat untung. Ya, kebanyakan kayak gitu. Loh, kalau saya jadi anak Tuhan, saya nggak bisa punya teman yang banyak karena saya Kristen, karena saya menyembah Tuhan Yesus. Ya, kebanyakan seperti itu. Kita tidak boleh mempunyai iman yang seperti itu, bergantung pada situasi dan kondisi. Kita harus mempunyai iman yang teguh, gak boleh goyah, dimana meskipun ada iming-iming, ayo
pindah, jangan ngikut Tuhan Yesus, yuk, nanti kamu di sana akan dapat ini itu, apalagi banyak. Kadang kita diperhadapkan dengan kenyataan untuk kita mendapat hal-hal yang bersifat dunia. Nah, adik-adik, menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimanakah kita dapat memiliki ketahanan seperti itu, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kuncinya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah satu, memiliki komitmen. Jika dilihat dari latar belakang Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memang dari nenek moyangnya itu kebanyakan menyembah berhala. Dari mereka memang hidup di tengah-tengah kondisi lingkungan yang menyembah berhala. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini cuma orang 3 yang mau mempertahankan imannya untuk tidak menyembah berhala yang didirikan oleh Nebukadnezar. Nah, sehingga Tuhan memakai mereka untuk memberikan mukjizatnya pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kedua adalah hidup bergaul erat dengan Tuhan. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan orang-orang yang dia sudahlah kita jadi orang pengikut Yesus yang besok nggak usah baca firman, besok lagi, nantilah baca firmannya nanti kalau pas saya sempat aja, kalau saya sibuk hari ini, saya nggak bisa membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita jangan seperti itu. Kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan hanya karena kesibukan kita. Waduh, PR-ku banyak, Ma. Waduh, PR-ku banyak, Tante. Nah, kadang kita punya alasan banyak sekali. Waduh, gak sempat baca firman, gak sempat berdoa sama Tuhan. Padahal Tuhan rindu kita setiap saat hidup dekat dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh nyata saat mereka dimasukkan dalam perapian. Bukan lagi 3 orang yang di dalam perapian, melainkan yang dilihat Raja Nebukadnezar adalah 4 orang. Dan siapakah 4 orang itu? 4 orang itu adalah 1 orang adalah Tuhan hadir dalam kesulitan mereka. Mereka yang dalam kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi saat kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari hasil ketahanan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, adik-adik lihat, 1, Tuhan membela kehidupan orang yang mempertahankan iman di dalam Tuhan. Di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mukjizat terjadi. Tuhan membela mereka sehingga mereka tidak mengalami celaka. Bahkan mereka tidak mengalami terbakar sedikit pun. Rambut pun tidak ada yang terbakar. Di mana Daniel 3 ayat 24-7 kita baca ya. Daniel 3 ayat 24-27. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini
tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wow, suatu luar biasa mukjizat Tuhan mereka dinyatakan, di mana di ayat 27 semua para penguasa yang ada di kerajaan Nebukadnezar datang untuk melihat mereka. Nah, tapi Tuhan membuat mukjizat dan itu sangat nyata. Tidak ada yang hangus terbakar dari tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan jubahnya pun, bajunya pun gak ada yang terbakar. Gak ada bau. Kalau adik-adik kadang lupa untuk mematikan sesuatu atau terbakar, kertas dibakar, baunya pasti beda kan, ada bau bakar. Nah, ini bau bakaran pun tidak ada pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kedua, saat kita mempertahankan iman kita, Tuhan dipermuliakan. Tidak pernah sia-sia perjuangan kita lakukan untuk mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus. Orang yang pada awalnya tidak percaya, Nebukadnezar yang pada awalnya tidak percaya sama Tuhan, melihat secara nyata bahwa Tuhan Yesus itu ada, dan Tuhan yang kita sembah benar-benar Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Nah, melalui tadi kita melihat di ayat 26 dikatakan hamba-hamba Allah Maha Tinggi. Di saat itu juga berarti Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah lebih tinggi dari dewa-dewa yang mereka buat, yang berhala-berhala ataupun patung-patung yang dari emas, yang dari apa. Nah, itu lebih dari itu. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati seperti patung-patung itu, ataupun pohon yang bisa tumbang atau pohon yang bisa roboh. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit dari maut. Dia diam di tahta Allah dan menjadi Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati seperti orang-orang Nebukadnezar saat itu percaya kepada berhala. Yang ketiga, kalau kedua Tuhan dipermuliakan, yang ketiga dipermuliakan. Maksudnya adalah orang-orang yang mempertahankan iman, mereka akan dipermuliakan. Melalui kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kita boleh menjadi saksi hidup bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberi kemuliaan bagi orang-orang yang hidup memuliakan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kita lihat di Daniel 3 ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetap bertahan dan berjuang dalam mempertahankan iman dalam Kristus. Kita yang saat ini berada di tengah-tengah pandemi corona ini, kita percaya kita anak Tuhan. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjagai kita, dan Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit saat kita percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada apapun selain kepada Tuhan Yesus. Ada orang yang ngomong, di sana ada orang pintar, orang itu bisa menyembuhkan semua. Bahkan mereka dapat melihat hantu, dapat melihat kuntilanak. Nah, kita sama-sama manusia. Jadi kalau kita percaya pada manusia itu namanya lucu, sama saja. Kita sama manusia percaya sama manusia. Kita kalau mau percaya cukup pada Tuhan Yesus, tidak ada
percaya kepada itu patung di sana itu, kalau kita melewati sana nanti kita celaka. Nah, kadang itu kita takut dengan sendirinya. Adik-adik, kita mau mempunyai iman dalam Kristus di dalam kondisi seperti apapun, dalam tertekan seperti apapun, kita tetap tidak menjual iman kita untuk hal-hal yang bersifat dunia atau sementara. Kita mau tetap mengikuti Tuhan Yesus sampai pada akhirnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini dan mengangkat kita ke surga bersama-sama. Biar Tuhan Yesus tetap menemui iman adik-adik, bahwa adik-adik yang meskipun masih kecil ini tetap mempunyai iman yang besar seperti gunung, karena Tuhan melihat iman bukan dari kecil, besar, dewasa, tua, kakek, nenek, enggak. Tapi Tuhan melihat hati adik-adik, melihat iman adik-adik, di mana meskipun kita kecil, tapi adik-adik percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup. Tuhan tidak akan pernah melihat, oh kamu masih kecil. Wah, enggak. Tuhan melihat hati adik-adik, Tuhan melihat kesungguhan adik-adik dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, semua adalah kunci untuk kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat adik-adik, dan kita boleh menjadi prajurit Tuhan, bahwa kita mempunyai iman yang besar. Meskipun kecil, kita punya iman yang besar ya. Oke, ayat emasnya kita baca di Amsal 3 ayat 5a. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi apa adik-adik? Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap ya, segenap itu berarti semua hati. Kita percaya pada Tuhan sepenuh hati kita. Nah, oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap setia dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Engkau telah memberi kami kesehatan, Engkau telah memberi kami karunia untuk kami boleh hidup, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang besar. Tuhan, kami tahu Engkau akan menjadikan kami Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan iman dalam Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya semua kehidupan kami akan diberkati menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah. Berkati teman-teman kami yang ada di rumah maupun di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.